halo semuanya teman-teman. Kenalin, aku Riri Damayanti. Di sini ya sesuai judul dari video ini ya, aku mau berbagi pengalaman selama aku nggak bisa nyium apapun atau kehilangan indera penciuman sementara. Aku mau berbagi, siapa tahu di antara kalian semua ada yang ngalamin kayak aku mau berbagi tips untuk ngatasinya, terus dan aku mau berbagi cerita aja gitu. Pengalaman aku kemarin tuh 3 minggu yang lalu, aku nggak bisa nyium apapun atau aku kehilangan indera pencium aku itu. Nah, kenapa aku bisa kehilangan indera pencium aku juga nggak tahu, karena itu bener-bener kayak tiba-tiba aja gitu. Tapi aku nggak sadar. Jadi 3 minggu yang lalu itu aku ngerasa kayak aku badannya tuh lagi kurang fit banget. Jadi apa ya, ngerasa tuh kayak lagi sorry kepotong teman-teman. Jadi aku tuh ngerasa badan aku kurang fit banget gitu kan. Nah di situ, tapi aku sama sekali nggak ada demam, gejala demam atau apa tuh nggak ada, cuman kayak linu. Tapi di situ aku minum teh anget sama tolak angin cair 2. Nah karena badan aku nggak demam, kalian pasti ngerasain kan kalau misalnya badan kalian mau sakit kayak gitu. Nah aku kan ngerasainnya kayak gitu. Jadi sebelum aku jatuh tumbang sakit panas demam itu, aku selalu emang pakai tolak angin, bukan endorse ya, bukan. Nah besokannya 2 hari 3 hari hidung aku mampet gitu, namanya flu tuh mampet. Tapi sama sekali nggak ada, maaf lendir atau ingusnya itu sama sekali nggak ada gitu. Nah jadi kayak mampet kering gitu loh gitu. Cuman aku pikir masih flu biasa gitu. Terus sampai hari keempat aku sadar bahwa aku kehilangan indera penciumku. Kenapa aku sadarnya agak lama? Karena 3 hari ke belakang itu aku masih sedikit masih kayak bisa nyium. Aku naik motor, di depannya ada truk sampah dan itu bau banget, itu masih kecium gitu kan. Nah padahal aku posisinya pakai masker. Nah setelah aku sadar-sadarnya, pas aku buka kulkas di rumah dan di situ ada mangga. Terus aku tanya sama mamaku, mama ini mangga apa namanya gitu. Terus mamaku jawab, itu mangga kueni. Emang nggak kecium? Mangga kueni kan wangi banget. Kalau kalian di sini ada yang tahu jenis mangga kueni, aku nggak tahu sih itu jenis mangga dari kota mana, cuman itu memang wangi banget dan aku suka banget itu karena enak banget. Dia mangganya berserat gitu, pokoknya wangi gitu. Terus kayak, hah, mangga kueni kan wangi banget kok, ini nggak ada baunya sama sekali gitu. Kayak mungkin salah kali, bukan mangga kueni kali gitu kan. Oh yaudah, terus aku paginya aku berangkat kerja. Aku pakai parfum dong yang banyak gitu, namanya cewek ya kan. Aku pakai parfum banyak banget dan itu sama sekali nggak kecium. Jadi kayak kok gue pakai parfum banyak banget tapi masih nggak kecium apa-apa sih. Jadi kan kayak, kenapa nih gitu. Panik dong, mulai panik karena kayak agak depresi, bukannya agak ya, depresi banget kalau kita tuh hidup tapi kita nggak bisa nyium apa-apa tuh nggak enak banget. Terus akhirnya aku kayak nyari semacam minyak wangi. Jadi kalau misalnya bapakku tuh suka kayak sholat pakai minyak wangi melati gitu kan, aku cium itu kayak, dan itu nggak ada sama sekali, nggak ada wanginya. Coba kalian, aku udah panik banget, udah kayak hopeless gitu, udah nggak tahu deh kayak hari ini gimana. Terus tapi kan harus tetap kerja kan, ya udah, apalagi kayak baru masuk kerja gitu. Jadi kayak ya udahlah, oke, nggak mau terlalu dipikirin gitu kan. Itu seharian itu nggak bisa nyium bau apapun gitu, kayak termasuk bau badan sendiri gitu. Biasanya kan kita bisa dong nyium bau badan kita sendiri gitu ibaratnya, atau jilbab kita gitu kan kecium gitu. Kalau misalnya naik motor itu pasti ada bau asapnya kayak gitu, dan itu nggak kecium sama sekali gitu. Di situ mulai panik banget, sampai kayak gue gimana dong. Terus ke salah satu mall sama temen, itu di situ posisinya mau ke Century beli vitamin C sama temen. Terus di mall itu tuh biasanya jual durian.
Nah, kalian pasti tahu durian itu wanginya nyengat banget kan. Duriannya ada di sana, wanginya tuh udah di sini pasti kecium deh. Jarak 1 kilometer, nggak 1 kilometer sih, mungkin 200 meter, 100 meter lah mungkin. Kayak kayak pas masuk pintu parkir, duriannya tuh di depan mall gitu kan, dijejerin. Itu kayak udah wangi gitu kan. Terus temanku bilang, ih ya ampun gila wangi banget durian gitu kan. Sampai terus aku ngomong sama temanku, serius lu nyium wangi durian? Iya, sumpah gue gak kecium apa-apa. Di situ panik karena tuh posisinya ini tuh kita lagi corona gitu, lagi corona. Jadi kayak mikirnya ya ampun amit-amit cabang bayi gitu kalau misalnya sampai gue kena covid gitu kan. Tapi di situ cuman bilang sama satu teman itu doang gitu, oh ya udah deh, mungkin gue memang lagi gak enak badan atau apa gitu. Sampai besokannya, hari ke-5, ke-6, ke-7, seminggu ya, itu sama sekali nggak bisa nyium apapun. Itu pulang kerja tuh kayak langsung masuk kamar, nggak kamar sih, rumah gue nggak bagus-bagus banget, kayak langsung tidur di kasur, terus kecium, nggak kecium apa-apa gitu kan, diem aja, diem. Terus baca-baca berita gitu. Saran gue untuk orang yang kehilangan penciuman itu apa ya, kalian stop baca-baca berita yang bikin kalian panik. Penasaran kalian itu bikin kalian panik. Jadi nanti kalau kalian panik, jatuhnya kan kita kayak semacam depresi ya kan. Terus kepikiran, kalau pikiran kita buruk itu kan pasti imun tubuh kita kan bakalan drop. Nah sementara untuk melawan corona itu imun kita tuh harus tinggi gitu. Terus akhirnya gue ke klinik dong. Gue ke klinik, kok jadi gue maaf aku ke klinik itu ya ngomong sama dokternya. Kita harus jujur ya teman-teman, kita tuh harus jujur apa yang kita rasain itu, kita harus jujur karena kita tuh harus ngebantu pemerintah untuk melawan COVID-19 ini gitu. Jadi apapun keluhan sekecil apapun tentang kehilangan penciuman kita itu, kita harus jujur sama dokter gitu kan. Ya udah, akhirnya aku jujur sama dokter. Terus akhirnya dokter nyaranin untuk rapid test gitu kan. Nah oke, rapid test dan ternyata alhamdulillah hasilnya negatif. Terus nanya dong sama dokter, tapi kok nggak bisa nyium apa-apa gitu. Karena kan takut dok, takut nggak bisa takut selamanya tuh kayak gini. Karena gila ya, panik, bayangin hidup gitu kalau misalnya nggak ada indera penciuman, mau makan seenak apapun nggak ada, kita nggak bisa hidup kan, gimana gitu kan. Jadi ya udah deh, akhirnya dokter ngejelasin itu namanya semacam kayak anosmia. Kalau kalian bisa googling, anosmia itu mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini aku nggak ngomong secara medis ya, maksudnya bukan so tahu anosmia itu begini-gini, enggak, bukan gitu. Tapi aku tuh baca di Google kalau anosmia itu adalah suatu penyakit yang bisa menyebabkan kehilangan indera penciuman sementara. Kalau yang permanen itu mungkin beda lagi kasusnya gitu kan. Ada anosmia apa gitu, nggak ngerti juga sih. Pokoknya kayak gitu, kalau kalian mau tahu itu kalian googling aja anosmia itu apa. Tapi kalau kalian baca, please kalian itu harus tetap dalam pikiran yang positif agar imun tubuh kalian itu nggak turun gitu. Jadi kayak kalau imun tubuh kalian turun kan virus bisa menyerang kita dengan mudah gitu. Karena kan ya tahu sendiri kan, pokoknya vitamin C itu harus bener-bener kita minum lah ya, kita banyak-banyak minum vitamin C. Terus akhirnya tuh setelah dikasih tahu dokter, dikasih obat gitu kan, ya dikasih obat terus dikasih vitamin C juga gitu. Tapi tetap kayak 4 hari abis dari berobat itu kayak masih sama gitu, kayak apa ya, kok kayak gak ada perubahan gitu. Gue sorry kayak aku tuh gak ada perubahan gitu, masih kayak gini-gini aja gitu. Terus ya udah, yang penting kita tuh udah berdoa, udah usaha, yang penting tinggal ikhtiarnya aja. Nah tipsnya itu kalian yang pertama nggak boleh panik ya. Tapi siapa sih yang nggak panik ya? Tapi intinya kalian kalau udah tahu kayak gitu, please jangan panik banget. Emang sih lagi di masa pandemi kayak begini, cuman
coba ditenangin kayak gitu kan. Terus yang kedua, kalian itu bisa cek ke dokter gitu. Terus kalau misalnya cek ke dokter, kalian harus jujur semua keluhan-keluhan yang ada di kalian, karena takutnya tuh covid atau apa gitu sih, amit-amit gitu. Terus yang ketiga, kalian itu bisa terapi hidung kalian itu untuk nyium bau-bau yang nyengat. Contohnya tuh kayak mungkin minyak kayu putih, karena aku pribadi tuh sering banget bawa minyak kayu putih kemana-mana. Terus sama kayak kulit jeruk itu kan yang sunkist ya, pokoknya kalian tau lah, kulit jeruk yang wangi banget. Kalian bisa ambil kulitnya terus cium-ciumin aja gitu. Emang awalnya tuh kayak kudu ditarik banget nafas gitu baru ketemu, tapi lama-lama tuh kayak sekitar 2 minggu ke hari, kalau 2 minggu 14 hari, berarti ya sekitar hari ke 14-15 itu alhamdulillah aku udah bisa nyium lagi gitu. Intinya kalian tuh nggak usah panik, kalian tetap tenang-tenang aja. Kalau saran aku sih mending kalian cek ke dokter dulu, terus kalian jujur gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang tuh yang memang bener-bener panik, enggak gue nggak mau ke klinik, gue nggak mau ke rumah sakit, nanti pasti dokternya takutnya dokternya bilang ini rapid test atau nanti gue. Enggak sama sekali. Kalau misalnya kalian memang hasilnya positif covid, ya kan kita lebih baik kita tahu gitu daripada kita diem aja gitu. Nanti yang ada kita jadi OTG gitu kan, orang tanpa gejala, itu kan jadi kayak kita nggak ada pengobatan gitu. Jadi lebih baik mendingan kalian tuh ngecek ke dokter gitu. Kalau misalnya di rapid test alhamdulillah hasilnya negatif, ya udah kalian tinggal ikutin terapi yang tadi aku bilang. Kalian itu tinggal banyak-banyakin aja nyium minyak kayu putih, terus kulit jeruk itu. Terus kalian itu harus sering-sering berjemur. Katanya sih kalau matahari yang bagus itu, sinar matahari yang bagus itu pas di jam 10 kurang atau lewat, nggak, pokoknya di antara itu ya gitu. Kalian harus sering-sering berjemur karena supaya kita dapat vitamin D kayak gitu. Terus banyak-banyakin minum air putih ya, banyak-banyakin minum air putih. Manusia itu kan sehari itu minimal 8 gelas atau 1 liter ya, jadi 1,5 liter lah mungkin bagus gitu. Terus banyak-banyakin makan buah vitamin C ya, makan buah dan makan sayuran. Jadi walaupun rasanya nggak enak banget, nggak ada itu wanginya sesedap apapun tuh sayur atau misalnya ayam atau ikan, nggak ada wanginya, nggak apa-apa, kalian tetap makan. Karena aku pribadi walaupun nggak ada penciumannya saat kemarin itu, aku tetap makan. By the way emang aku doyan makan, jadi kayak yaudahlah gitu, dihantem aja. Maksudnya kayak yaudahlah cuek aja gitu, dipaksain aja, mau nggak ada rasanya atau mau nggak ada wanginya kayak gitu, dipaksain aja gitu. Jadi 2 minggu ngerasain kehilangan indera penciuman itu memang bener-bener bikin kita depresi teman-teman. Tapi balik lagi ya, kalau bisa yang ngalamin kayak aku itu jangan panik, kalian bisa cek ke dokter. Dan kalau emang hasilnya negatif, kalian bisa ikutin terapi yang tadi aku bilang kayak gitu. Ya alhamdulillah sih sekarang udah bisa nyium, udah normal lagi gitu. Walaupun yang tadi awalnya panik banget, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa nyium lagi gitu temen-temen gitu. Jadi buat kalian semua mungkin yang sekarang lagi ngalamin kayak gitu, kehilangan penciuman, kalian jangan panik, karena itu pasti sembuh, insya Allah sembuh ya. Pokoknya harus pikirannya tuh harus tetap positif, nggak boleh mikir macem-macem. Maksudnya nggak boleh mikir yang aneh-aneh, yang negatif. Terus jauhin tuh baca-baca artikel yang tentang anosmia permanen, kehilangan permanen, itu bener-bener nggak usah dibaca. Itu cuma bikin pikiran kalian tuh jadi kayak makin ruwet, terus nanti tubuh kalian jadi makin nggak fit kayak gitu. Itu saran dari aku ya. Semoga pengalaman aku selama kehilangan indera penciuman ini bisa yang baiknya bisa diambil sama kalian. Terus tips-tipsnya mungkin bisa diambil, dan aku di sini nggak ada, kalau emang ada salah kata aku minta maaf gitu, karena aku cuma mau berbagi pengalaman aku
yang kehilangan indera penciumannya kemarin 2 minggu selama pandemik ini yang bikin panik banget. Itu aja. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oh iya, jangan lupa kemana-mana itu harus selalu pakai masker, patuhi protokol yang ada. Pokoknya kita tuh harus sama-sama ngelawan COVID ini. Jadi biar Indonesia tuh terbebas dari corona. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.